Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Ottoman adalah kerajaan besar ya. Kekhalifahan Utsmani ini adalah kerajaan yang menguasai Eropa, berdiri di 3 benua, yaitu benua Eropa, Asia, dan Afrika. Membuat negara-negara besar seperti Perancis, Inggris, Rusia, dan lain-lainnya berpikir 2 kali untuk bisa melawan mereka. Mereka terlibat dengan konflik untuk penyebaran dan peluasan kekuasaan di Eropa, khususnya ke daerah utara. Nah, di situ mereka mendapatkan suatu kejayaan ya. Di situ mereka mendapatkan suatu, bisa disebut, titik balik di mana Kekaisaran Ottoman ini bisa menguasai kota Konstantinopel gitu. Nah, di sini ke kota Konstantinopel ini adalah sumber ataupun bisa disebut jalur utama dari perdagangan jalur sutra. Jadi zaman dahulu ya, rempah-rempah yang bisa didapatkan oleh bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Arab itu berasal dari negara-negara Asia seperti yang sekarang menjadi negara Indonesia, Maluku ya, Selat Malaka, ataupun dari Sumatera, dan juga dari Cina dan India ya. Terutama di sini mungkin bisa dipadatkan India dan Nusantara lah gitu. Nah, dari situ akhirnya terciptalah jalur perdagangan sutra ini untuk menjembatani pedagang-pedagang dari Asia yang menjual ke orang Cina, ke orang Arab, dan akhirnya orang Arab ini menyampaikan barang-barang ini ke bangsa-bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa sangat ketergantungan sekali dengan jalur yang digunakan oleh bangsa Arab. Nah, saat jalur ini dikuasai oleh Ottoman, otomatis Ottoman ini memiliki kuasa dan bisa memonopoli ya. Nah, di sini bisa disebut titik balik negara Ottoman yang tadinya hanya negara kayak kekhalifahan kecil gitu, ataupun kerajaan yang gak jauh beda di sekitarnya seperti kerajaan Byzantium, kerajaan Habsburg, dan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Nah, di situ akhirnya mereka bisa menaklukkan Konstantinopel dengan dipimpin oleh Mehmed II ya, yang akhirnya menguasai jalur perdagangan dan memonopoli. Akhirnya di situ Eropa mengalami krisis karena jalur perdagangan mereka itu dimonopoli. Dan di sini Ottoman bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pajak. Banyak berbagai respon dari negara-negara Eropa ini. Dari contohnya negara Venesia dan Genoa itu mereka counter ya, bahwa ingin melawan Ottoman. Jadi secara nggak langsung kekaisaran-kekaisaran yang dipimpin oleh raja-raja yang menganut kekristenan, baik itu Katolik ataupun Protestan, berkolaborasi kompak untuk melawan Ottoman, khususnya untuk perang Konstantinopel juga gitu. Nah, tapi ada juga negara-negara yang melawan, tapi ya udahlah gak apa-apa, pajak tinggi yang penting dapat rempah-rempah gitu dari pedagang Arab gitu. Nah, di sini ironinya bahwa dunia Islam itu bisa berjaya dengan memonopoli dan mengorbankan ekonomi-ekonomi negara ataupun kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa gitu. Secara gak langsung ini membuat masyarakat mendapatkan krisis. Di situ akhirnya penyakit meningkat karena ekonomi rendah dan banyak krisis-krisis gitu. Dan di sini pun akhirnya membuat bangsa-bangsa Eropa berpikir 2 kali untuk bisa berputar mencari jalan untuk bisa mencari tanah yang ada rempah-rempahnya, khususnya yang menghasilkan rempah-rempah yang bisa mereka dapat dari pedagang Arab. Nah, akhirnya sampailah orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda itu ke tanah India, ke Banten, ke Aceh, ya ke Malaka gitu, ke Maluku juga. Dan bahkan secara nggak sengaja orang-orang Spanyol nyasar gitu ke benua Asia, Amerika Selatan gitu. Dari situ
Akhirnya mereka bisa berlayar, bahkan mereka menguasai lautan gitu. Inggris menguasai lautan, akhirnya menjajah gitu. Nah, di sini sangat ironis sekali, di mana dunia Islam yang harusnya mungkin dengan adanya kejayaan Islam ini harusnya memberikan kemaslahatan untuk sekitar, mungkin kan karena pengajaran Islam kan seperti itu, harusnya memberikan kebaikan di sekitar, tapi malah membuat negara Eropa krisis dan membuat negara Eropa berpikir ulang untuk menjelajah, dan akhirnya di situ terciptalah penjajahan ke negara-negara yang penghasil rempah-rempah ini. Itu adalah salah satu contoh di mana bisa disebut dalam tanda kutip ya, kemunafikan negara ataupun kerajaan kekaisaran Islam yang harusnya memberikan kemaslahatan, tapi demi kejayaan ya, dalam tanda kutip mendapatkan kejayaan, kemajuan gitu, akhirnya mengorbankan orang-orang lain gitu, negara lain, meskipun mereka non muslim, tapi kan harusnya ada hak untuk mereka. Nah, ini gak beda jauh dengan zaman sekarang sebenarnya. Emang kalau bisa disebut ini bukan kejayaan Islam, tapi bisa disebut ini adalah kejayaan negara-negara Arab untuk mendapatkan kekayaan yang instan, seperti negara Kuwait, Arab, Irak, Iran yang memiliki minyak. Nah, kenapa kok minyak di sini bisa disebut sebagai indikator bahwa negara-negara Arab ini secara enggak langsung munafik, dalam tanda kutip ya, munafik? Karena kita bisa pelajari lah, kita bisa dapatkan info sekarang gitu, di mana pemanasan global, polusi itu berkontribusi besar kepada kehidupan kita, di mana sekitar 100.000 orang ya di seluruh dunia itu meninggal prematur. Jadi kayak memperpendek umur mereka karena polusi ya. Polusi ini diakibatkan dari kendaraan-kendaraan bermotor ataupun mesin-mesin diesel dan lain-lainnya yang dihasilkan dari minyak-minyak yang dihasilkan oleh orang Arab gitu di sini tuh. Nah, akhirnya kan minyak membuat polusi. Terus kalau kita masih inget ya, kemarin awal-awal corona viral gitu, ada suatu video di Jakarta, bisa lihat gunung yang ada di Bogor kalau nggak salah, Gunung Gede ya. Nah, di situ kan terlihat indikator bahwa polusi itu memperparah dunia gitu, dan juga pemanasan global, mungkin tanah-tanah di pesisir akhirnya terlibas gitu, untuk hanya demi keuntungan ekonomi negara-negara Arab gitu. Dimana kita tahu ya, orang-orang Indonesia banyak bekerja di sana, ingin bekerja menjadi pembantu TKW, TKI ke Arab gitu, upaya kita mendapatkan gaji dari orang-orang kaya yang ada di Arab, yang sebenarnya orang-orang Arab itu mendapatkan minyak yang mengakibatkan kontribusi kejelekan ya, keburukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Memang banyak sekali manfaat dari minyak itu, tapi apakah pantas negara-negara Arab ini bisa kaya dengan negara-negara khususnya mayoritas Islam ya, negara-negara Arab yang mayoritas ini jangan dipimpin oleh negara-negara pemimpin-pemimpin Islam gitu, menghasilkan polusi yang sangat besar gitu. Nah, terus juga di sana minyak-minyak ini juga berpotensi akhirnya menghancurkan para calon generasi baru, karena secara data ya, ini nanti gue kalau ada linknya ya gue cantumin, mengakibatkan keguguran gitu, jadi ataupun autisme. Jadi banyak sekali ibu hamil ya, karena polusi itu akhirnya keguguran, dan anaknya autisme kalau nggak keguguran gitu. Intinya lah masalah climate change gitu, pemanasan global ataupun polusi itu ya kita udah paham lah, dan itu udah menjadi makanan sehari-hari kita di TV ataupun di media ya, terutama untuk pecinta-pecinta alam gitu. Nah, ini secara nggak langsung negara-negara Arab ya
bisa mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara menjual minyak yang ini yang lebih parah itu mereka itu bekerja sama dengan negara-negara yang memang bukan non muslim gitu. Jadi orang-orang Islam yang tidak negara-negara Islam yang tidak memiliki minyak itu justru malah bisa disebut miskin ya, di mana ya kejadian ini terjadi di banyak negara Afrika, termasuk juga krisis yang ada di Indonesia dan Malaysia gitu. Meskipun kita tidak disebut krisis, tapi ya dengan angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan juga polusi yang diakibatkan dari minyak itu gak ada gitu negara Arab itu bahwa dari keuntungan minyak nih karena masyarakat Indonesia terkena polusi dikasih tuh persenan gitu, gak ada gitu. Nah di sini kan baik itu mau negara orang Islam ataupun enggak Islam akhirnya menghancurkan kehidupan gitu karena polusi tadi gitu ya. Jadi di sini dimana dengan pemimpin orang Islam dengan negara Islam tapi belum tentu mengamalkan ajaran-ajaran ya dengan maksimal gitu, ajaran-ajaran Islam dengan maksimal, yang di sini diindikasikan bahwa mereka mengeksploitasi ya bisa disebut minyak ini. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tapi tidak memberikan timbal balik yang baik di minimal di dunia Islam aja dulu gitu, termasuk ke Indonesia gitu. Nah ini bisa jadi pembelajaran buat kita ya masyarakat Islam terutama, bagaimana jangan sampai dalam tanda kutip kemunafikan ini terjadi di masa depan. Mungkin ada beredar kabar ya di mana dunia Islam bisa bersatu gitu dengan cara memusuhi Amerika melawan Barat gitu, dengan mendirikan negara khalifah dan lain-lainnya, akhirnya terjadi konflik, terorisme dan perang-perang saudara. Nah ini secara nggak langsung kita juga secara nggak sadar mempelopori bahwa ingin mendapatkan kejayaan dengan cara berkonflik dan mengorbankan masyarakat untuk perang gitu. Nah terus juga ada lagi ini agak lumayan unik juga ya di negara Arab, karena negara-negara Arab ini sudah mulai bisa disebut minyaknya berkurang, persediaan minyak berkurang. Mereka mencoba mencari pemasukan pendapatan lain. Contohnya yang terjadi di Qatar, Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab ya. Mereka membangun kotanya, bahkan menciptakan gedung yang paling tinggi di dunia untuk wisata gitu. Untuk bermain jadi lebih ke untuk orang-orang kaya datang ke mereka. Ini secara enggak langsung ya, terutama ini yang ada di sosmed kita juga. Akhirnya kekayaan-kekayaan itu menjadi sebuah kepameran. Ya, kita tahu sendirilah orang-orang yang flexing-flexing itu akhirnya membuat kecemburuan sosial karena masih banyak masyarakat orang-orang terutama orang-orang Islam yang masih hidup dengan tidak layak dan di bawah angka kemiskinan gitu. Nah, di sini jangan sampailah nantinya kejayaan Islam, contohnya kan Arab ini yang contohnya yang agak lumayan menurut gue agak mending ya. Sekarang Arab Saudi membangun negara Arabnya Mekah gitu, Madinah, supaya bisa lebih maksimal lagi menerima wisatawan. Jadi mereka ingin berpindah dari menjual minyak, karena kita tahu teknologi semakin maju, listrik semakin kendaraan listrik semakin banyak dan juga persediaan minyak semakin kurang. Mungkin Pangeran Arab ini yang memimpin negara ini menotis bahwa mungkin masa depan Arab ini adalah wisata religius, wisata agama. Jadi itu mungkin gak ada ya yang dirugikan di situ, karena ya naik haji dan lain-lainnya, umroh ataupun ingin lihat petilasan-petilasan Nabi gitu, mungkin untuk orang Islam ataupun orang-orang non Islam ingin mempelajari sejarah Islam lebih mendalam dengan datang ke tempatnya, mungkin bisa lah seperti itu. Nah ini lebih bagus gitu daripada menarasikan negara-negara khilafah dan sebagainya yang mungkin
bisa disebut sudah tidak relevan di zaman sekarang karena buktinya terjadi konflik di sana sini maupun di negara Arabnya pun perang saudara ataupun menciptakan tempat-tempat wisata-wisata yang tanda kutip hedon gitu yang mewadahi orang-orang kaya gitu. Daripada gitu kan lebih baik wisata religi jadi lebih ke agamis dan mempelajari spiritual lebih dalam gitu daripada menimbulkan kecemburuan sosial dengan sosial media yang sekarang lebih mentransparansi bahwa kekayaan orang gitu saat kita bisa wisata ke Qatar gitu, ke Uni Emirat Arab, ke Burj Khalifa itu dianggap keren dan ya balik lagi kan harusnya kan kesederhanaan gitu. Terus distribusi kekayaan harusnya kan kita praktekkan dan diamalkan di dunia Islam. Jangan sampai menghasilkan hal-hal yang negatif tadi dari mulai monopoli perdagangan zaman Ottoman sampai menjual minyak dengan mengorbankan kehidupan bermasyarakat kita dengan polusi dan pemanasan global. Oke teman-teman, itu diskusi kali ini. Jadi mungkin di sini gue yakin nih di konten sekarang ini pasti ada yang banyak marah-marah ya di bawah kolom komentar karena judulnya pasti ini clickbait banget. Karena ini biar menotis gitu, biar kita lebih sadar gitu orang-orang Islam ini supaya lebih baik lah, minimalnya nggak ngerugiin ya orang Islamnya sendiri atau justru lebih bagus memberikan kemaslahatan ke seluruh dunia gitu karena Islam ini diturunkan bukan untuk orang Islam aja tapi untuk seluruh dunia gitu. Oke teman-teman, makasih semua, kasih jejak ya, like, komen, subscribe atau apapun itu biar video ini nyebar ke banyak orang. Jadi terus kalau bisa tonton sampai akhir juga videonya biar gak gagal paham juga. Kalau yang belum paham atau yang masih marah ya menurut gue mending ulang tonton lagi biar paham gitu karena di sini gue gak ada yang menjelek-jelekan negara Arab inilah khilafah salah atau apa-apa itu kan ada pro kontranya tapi di sini gue mengambil view drone-nya gitu, view lu yang lebih luas biar kalian lebih paham ya. Makasih semua teman-teman yang udah mantengin sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.